Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kasih Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Dan hari ini biarlah kita dapat memuji memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Hari ini renungan kita Sabtu 22 Juli 2023 dengan judul Mereka Memiliki Sukacita Terbesar, Pelayanan. Ayat renungan kita terdapat di dalam Yesaya 65 ayat 14. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Dalam hidup kita di dunia ini, walaupun dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah dalam pelayanan. Dan pada masa yang akan datang, di mana tidak lagi dikungkung oleh keterbatasan manusia berdosa, dalam pelayananlah kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan. Bersaksi dan sebagai saksi senantiasa mempelajari betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita sebagai pengikut Kristus tidak menyadari posisi kita yang sebenarnya. Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Kristus yang diberi upah. Dia telah membayar upah kita sebelumnya dalam hidupnya yang menderita dan menumpahkan darah untuk mengikat kita dalam pengabdian yang sukarela kepada dirinya. Semua hal baik yang kita miliki adalah pinjaman dari Juru Selamat kita. Dia telah menjadikan kita pelayan. Persembahan terkecil kita, pelayanan kita yang paling sederhana yang disajikan dalam iman dan kasih dapat menjadi persembahan yang dikuduskan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan, dan untuk meninggikan kemuliaannya. Kepentingan dan kemakmuran kerajaan Kristus harus menjadi yang terpenting daripada hal-hal lainnya. Mereka yang menjadikan kesenangan dan kepentingan mereka sendiri sebagai tujuan utama hidup mereka bukanlah penata layanan yang setia. Mereka yang menyangkal diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan yang mengabdikan diri dan semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang yang egois dengan sia-sia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali poin-poin yang penting kita dapatkan lewat renungan kita hari ini. Sesungguhnya Allah memberikan sukacita terbesar dalam kehidupan kita. Apa itu? Bukan harta benda, apalagi bukan kehormatan, kekayaan, tetapi hidup di dalam pelayanan. Umat-umat Tuhan menjadi satu perjuangan yang tertinggi. Bagaimana kita dapat tiba pada titik merasakan bahwa pelayanan yang sesungguhnya, hidup bersama dengan Tuhan dan menyatakan kasih kemuliaan Tuhan dalam jalan-jalan kehidupan kita adalah merupakan tujuan yang sesungguhnya, dan itu adalah kebahagiaan bagi umat-umatnya. Dan bila mana kita belum merasakan itu, mungkin kita butuh pergumulan dan kita masih butuh kekuatan daripada Roh Kudus untuk sanggup dan untuk dapat menerima dan merasakan bagaimana kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Dan tentunya bila mana anak Tuhan yang melakukan ini adalah proses penyempurnaan dalam iman yang akan melayakkan kita, di mana wajah Kristus akan menjadi bagian dari kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang utuh untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaannya. Semoga kasih-Nya menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami diteguhkan pada hari ini di saat sebelum melanjutkan aktivitas kegiatan di sepanjang hari. Bahkan umat-umat Tuhan yang juga meluangkan waktu untuk dapat berdoa kepadamu. Terima kasih pekabaran ini meneguhkan iman kami Bapa, bahwa sesungguhnya tujuan dan harapan kebahagiaan kami bukanlah semata-mata apa yang ditawarkan dunia, tetapi justru bagaimana kami hidup merasakan sukacita untuk melayani Tuhan, melayani sesama, sehingga pada saat ada keselamatan jiwa-jiwa,
itu menjadi kebahagiaan bagi umat-umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada sepanjang hari ini. Biarlah karunia Tuhan yang berlimpah menjadi bagian kami semua. Memberkati umat Tuhan yang terbaring oleh karena sakit dalam berbagai penyakit ya Bapa. Tuhan, lawatan-Mu menjadi bagian mereka, pemulihan dan kesembuhan. Dan bahkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, pengharapan akan kehadiran Tuhan tetap menjadi kekuatan. Demikian juga bagi anak-anak yatim, janda-janda yang memerlukan dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan juga berlangsung senantiasa. Ya Bapa, memberkati bagi gereja-gereja Tuhan, bagi umat-umat Tuhan dalam pelayanan, dalam berbagai kegiatan rohani. Biarlah Tuhan akan menjadikan gereja Tuhan untuk menjadi saluran kasih lebih lagi ya Tuhan, menyebarluaskan kabar keselamatan untuk memasyurkan Injil dan menyegerakan kedatangan-Mu. Tuhan, berharap untuk selalu memberkati bangsa dan negara kami juga, supaya ada kebebasan bagi kami untuk memuliakan Tuhan dan menyebarluaskan kabar Injil ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Semoga kasih dan berkat-berkat yang indah mengiringi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.